Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Auliusri dari Prodi Akuntansi Syariah semester 3 akan memaparkan materi terkait perpajakan untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah perpajakan. Langsung saja, materi pertama yaitu pajak penghasilan. Setiap jenis pajak yang dikenakan pada wajib pajak tentunya memiliki subjek dan objek pajak. Secara sederhana, yang disebut dengan subjek pajak adalah perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Sedangkan objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Definisi pajak penghasilan yaitu pajak yang akan dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Konsultan pajak Serpong merupakan alternatif urusan pajak. Pajak penghasilan atau PPh sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa kategori yang terdiri dari: yang pertama, PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang mana meliputi pegawai, bukan pegawai maupun pengusaha. Yang kedua, PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Kemudian, dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, materi kedua yaitu pajak penghasilan lanjutan. Dasar pemotongan pajak adalah penghasilan neto untuk penghasilan sebagai berikut: sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta imbalan, sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, misalnya PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, dengan nama dan dalam bentuk apapun, FA, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orsospol, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya, termasuk reksadana. Dasar pemotongan pajak dibedakan menjadi penghasilan bruto dan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak adalah jumlah penghasilan bruto untuk penghasilan sebagai berikut: dividen bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian piutang, royalti, hadiah, dan penghargaan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Materi ketiga yaitu pajak daerah. Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan keseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak provinsi terdiri atas yang pertama, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pembagian pajak daerah dalam administrasi negara. Pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak pun berbasis provinsi dan kabupaten atau kota, pasal 2 Undang-Undang 28 tahun 2009. Kemudian, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Materi keempat yaitu pajak negara. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil diperlukan untuk menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh negara dan bersumber berada di daerah. Adapun jenis-jenis pajak negara yang terdiri 6, yaitu yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen seperti surat perjanjian dan lain-lainnya. Yang keempat, cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang digunakan atas tanah dan bangunan karena adanya kepentingan dan atau kedudukan sosial ekonomi. Yang keenam, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah bea yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan. Selanjutnya, materi kelima yaitu pajak objektif. Pada dasarnya, pajak objektif ini fokus pengenaannya dengan memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya pajak dan kemudian ditetapkan untuk subjeknya, tetapi tidak mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Contoh pajak objektif. Untuk pajak objektif ini contohnya yaitu yang pertama, pajak pertambahan nilai. Pajak ini dipungut atas barang atau jasa yang berasal dari hasil transaksi yang dilakukan oleh para pengusaha kena pajak. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan, yaitu pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak atas kepemilikan atau penggunaannya tanah dan bangunan yang layak ekonomis. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Pungutan ini dibebankan kepada wajib pajak atas transaksi barang atau barang yang memiliki nilai fantastis. Materi keenam yaitu pajak langsung. Pajak langsung adalah pungutan yang menjadi beban wajib pajak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, karenanya kewajiban untuk membayar pajaknya menyatu dengan wajib pajak. Kemudian contoh pajak langsung. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan yang dibebankan pada siapa saja yang memiliki kendaraan beroda 2 atau lebih. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang disebutkan dalam PBB adalah orang pribadi atau badan. Yang ketiga, pajak penghasilan subjek. Pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh suatu penghasilan dalam jumlah tertentu. Adapun jenis-jenis pajak langsung yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, berdasarkan sifatnya, maka pajak dibagi menjadi dua jenis, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak jenis ini biasanya dikaitkan pula dengan perlu tidaknya melihat keadaan atau status wajib pajak. Yang kedua, berdasarkan siapa yang melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, pajak digolongkan menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Selain memperhatikan siapa yang memungut pajak, pengelompokan ini juga terkait dengan alokasi atau penerima dana pungutan atau pajak tersebut.
Materi terakhir yaitu pajak untuk UMKM dan startup. Sekilas, pajak UMKM ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama, subjek, wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Yang kedua, tarif. Tarif pajak UMKM sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0,5%. Tarif ini mulai berlaku 1 Juli tahun 2018. Kemudian, jangka waktu setiap wajib pajak yang menggunakan perhitungan pajak UMKM tidak dapat dilakukan selamanya, melainkan terdapat ketentuan jangka waktu tertentu pengenaan, yaitu paling lama yang pertama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, yang kedua 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, atau firma, yang ketiga 3 tahun pajak wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Adapun cara bayar yang harus kita ketahui yaitu pembayaran pajak UMKM dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pembayaran dilakukan setiap bulan. Sekilas pajak startup. Pajak perusahaan startup menjadi suatu kewajiban yang harus dibayar atas penghasilan yang diterima atau transaksi berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan atau PPh yang dilakukan oleh perusahaan startup. Selain itu, pajak startup juga dapat berupa pajak pertambahan nilai. Dalam hal perusahaan startup telah memiliki penghasilan melebihi 4,8 miliar atau memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Sebenarnya, pajak UMKM dan pajak startup tidak dapat dibedakan dan dipersamakan karena konsep keduanya berbeda dan tidak memiliki hubungan. Pajak UMKM yang dimaksud dapat berupa ketentuan pajak UMKM yang diatur dalam PP 23 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut menjelaskan terkait ketentuan dan tarif PPh final yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM, yaitu 0,5% dari omset sebulan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekira lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.